Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran. Alhamdulillah arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillah wallahu akbar kabira. Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu akbar kullama shama shaimun wa aftar. Allahu akbar kullama laha sabahul 'idi wa asfar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Para jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Pada hari ini kita merayakan satu hari raya besar bagi umat Islam, Idul Fitri, hari raya kita berbuka puasa. Bukan merayakan kosongnya hari-hari kita dari ibadah, bukan merayakan berhentinya kita dari amalan-amalan kesolehan, bukan merayakan menganggurnya kita dari puasa ataupun dari sholat qiyam maupun dari tilawatul Quran, tapi merayakan tuntasnya kita melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah mereka yang menjalankan aneka macam kewajiban di bulan suci Ramadan dengan baik, mereka yang menunaikan tanggung jawabnya selama 1 bulan penuh sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya. Berbahagialah mereka yang telah memanen kebaikan, yang telah mendapatkan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Zat yang Maha mengampuni dosa-dosa, dan yang telah mendapatkan pembebasan dari api neraka. Berbahagialah mereka yang bisa menggunakan kesempatannya selama 1 bulan penuh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang selama 1 bulan rajin mengevaluasi kondisi dirinya, rajin meneliti kekurangan-kekurangan dan kesalahannya, rajin pula menghitung-hitung apa yang kira-kira dia torehkan untuk rekening kebaikannya. Berbahagialah mereka yang bisa memperbaiki dirinya, yang bisa menutupi kekurangan dan kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan, yang bisa kemudian menambah peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam amal-amal kebajikan. Berbahagialah mereka yang selama 1 bulan penuh dapat melakukan amal keluhuran kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya, maupun kepada umumnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya para manusia sesama umat Islam. Berbahagialah mereka yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah, yang bisa meningkatkan hubungan tali silaturahim, yang bisa memperkokoh sinergi antar elemen umat dalam kebaikan, baik dalam hal-hal yang berkaitan erat dengan ibadah mahdoh maupun hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya. Berbahagialah mereka yang bisa menjalankan kesempatan emas di bulan suci Ramadan itu dengan melakukan aneka macam kebaikan. Inilah hari raya yang sebenarnya, dan inilah yang kemudian dirayakan. Bukan dirayakan dengan menghentikan aneka macam kebaikan, tapi dirayakan dengan mengisi hari-hari kita di bulan-bulan selanjutnya, termasuk mulai hari ini, hari Idul Fitri, dengan aneka macam kebaikan yang juga tidak kalah mestinya dengan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tujuan maupun arah dan sasaran seseorang yang ingin mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan baik, yang menggenapi hari-hari selama 1 bulan penuh, khususnya di Ramadan tahun ini selama 30 hari dengan aneka macam kebaikan dan menutupnya dengan aneka macam harapan baru. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya dan agar kalian semua genapkan bilangan Ramadan, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan engkau agungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah diberikan kepada kamu, dan agar kalian
mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bersyukur. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita petik aneka macam hikmah dan pelajaran dari ayat yang singkat ini, setidaknya ada 3 ajaran penting yang terkandung di dalamnya, yaitu ajaran setelah kita menggenapkan bulan suci Ramadan dan menjalankan semua kewajiban di dalamnya, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan atas dasar antara lain pemberian hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kemudian kita bergerak, berupaya menjadi orang-orang yang rajin bersyukur. Jadi mengagungkan Allah, kemudian memperhatikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 3 urusan penting yang patut menjadi perhatian kita setelah bulan suci Ramadan semenjak pada hari ini, hari Idul Fitri. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bisa karena secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang maha agung, satu-satunya zat yang maha sempurna, yang layak untuk kita puncakkan pengagungan kita dan kita puncakkan rasa cinta dan keridhaan kita kepadanya. Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur langit dan bumi, yang secara mandiri bisa berbuat aktif sesuai dengan kehendaknya, sekaligus memiliki sifat keadilan yang sempurna dan sifat hikmah atau kebijaksanaan yang paripurna. Kemudian tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang punya kemandirian untuk berbelas kasih dan menciptakan aneka macam ciptaan, kemudian mengaturnya, memberinya hidayah, memberinya rizki, seperti yang kita dengar tadi dari salah satu ayat yang dibacakan oleh imam. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Pujilah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan, yang telah mengatur menurut takaran masing-masing dan memberikan hidayah atau petunjuk. Kalau kita perhatikan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari ada di mata kita. Setiap hari kita menyaksikan aneka macam makhluk yang muncul ataupun beraktivitas di alam dunia. Kita melihat ada satu benih yang setelah ditanam sekian hari telah tumbuh menjadi tunas. Lalu tunas itu tidak lama akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Setelah itu tidak lama pohon itu kemudian berbuah dan menghasilkan hasil yang berwarna-warni dari satu tempat yang sama, airi dengan air yang sama, tapi menghasilkan aneka macam cita rasa yang sangat luar biasa. Ini sama sekali tidak bisa ditiru oleh manusia, padahal itu adalah makhluk hidup yang paling sederhana. Kalau kita perhatikan hewan-hewan atau binatang di sekitar kita, sangat luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, mulai dari penciptaannya semenjak ia dilahirkan atau ditelurkan, lalu kemudian tumbuh berkembang, lalu kemudian memiliki insting-insting untuk hidup di alam dunia ini, memiliki aneka macam kemampuan yang sebagainya justru tidak mampu dilakukan oleh seorang anak manusia. Apalagi kalau kita memperhatikan penciptaan manusia yang mungkin hari ini masih belum bisa apa-apa, tapi setelah 1-2 tahun kemudian bisa beraktivitas dengan aneka macam fitur organ tubuh yang luar biasa, yang semakin diteliti semakin menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa amat memikatnya. Seandainya pun ada 1, 2, 3 dan 4 tumbuhan maupun hewan maupun anak manusia yang memiliki cacat atau kekurangan, tapi di balik itu tetap tersimpan hikmah-hikmah penciptaan yang luar biasa, maka tidak ada kata lain yang layak untuk kita ucapkan selain banyak-banyak memuji, selain banyak-banyak memuja, dan selain banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita katakan subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena memang semua ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran paling penting dari itu semua adalah sekiranya kita kemudian tergerakkan, tersemangati dan termotivasi untuk senantiasa banyak-banyak mengucapkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allahu Akbar, kita ulang-ulang itu di dalam setiap rakaat salat kita. Tidak lain tidak bukan di situ mengandung pelajaran penting,
agar kita jangan berlaku sombong, agar kita jangan berlaku durhaka, agar kita menyadari penuh bahwa kita hidup selama di alam dunia ini semenjak kita lahir sampai nanti mati, berinteraksi dan berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala selain karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri punya sifat sempurna dan mulia, adalah juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Khususnya nikmat yang disebutkan di ayat tadi, yaitu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, pengetahuan dan petunjuk sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Mulai dari urusan-urusan duniawi sampai nanti urusan ukhrawi, sampai urusan agama, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap ibadah itu bagaimana hukumnya, bagaimana rukun-rukun dan syaratnya. Semua ini adalah karunia besar, hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sesama umat mukmin, sesama kaum yang beriman, kalau kita perhatikan antara hidayah berupa syariat yang dikandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, ini jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, dibandingkan diberikan kepada Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihissalam, dan diberikan kepada para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada kesyukuran yang berlipat ganda yang semestinya dipanjatkan oleh umat di akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan, tidak ada kitab yang seperti Al-Quran selama 1400 tahun, bahkan lebih, bahkan akan terus menerus seperti itu, bertahan, ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lain tanpa mengalami seperti yang dialami oleh kitab-kitab terdahulu. Ini satu karunia yang luar biasa yang menunjukkan bahwa memang Islam ini adalah syariat yang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan orang-orang di sekitar beliau, tapi kepada seluruh umat manusia di penjuru negeri, kepada seluruh umat manusia di setiap zaman sampai nanti di akhir zaman. Maka tidak ada kata lain selain kita banyak-banyak mensyukuri itu dan banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas semuanya. Jadi poin pertama yang perlu kita berikan untuk mengisi hari raya atau Idul Fitri atau hari pertama di bulan Syawal setelah Ramadan ini tidak lain tidak bukan adalah banyak-banyak melakukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita yang rajin berzikir maupun dengan anggota badan kita yang rajin melakukan amal ibadah, termasuk juga dengan mengorbankan sedikit banyak harta benda yang kita miliki demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang penting untuk kita hayati adalah memperhatikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang telah diberikan Allah selama bulan suci Ramadan maupun selama hari-hari sebelumnya, maka yang tidak kalah penting adalah menjaga agar hidayah itu tetap kita beristiqomah atau berkomitmen di atasnya. Jangan sampai hari ketika seorang mukmin berbahagia justru diisi dengan perbuatan atau ucapan ataupun sikap dan kelakuan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari yang seharusnya setiap mukmin berbahagia justru diisi hanya dengan bersenda gurau yang tidak ada gunanya. Salah seorang tokoh di zaman ulama salaf pernah menemui orang yang tertawa-tawa selama Idul Fitri. Tentu saja tertawa atau berbahagia atau bahkan bercanda bukan sesuatu yang dilarang, tapi ketika dia memenuhi hari Idul Fitrinya hanya dengan bercanda-canda, tidak melakukan kebaikan selama 30 hari, dia menjaga agar setiap waktunya senantiasa diisi dengan kebaikan, namun di hari ini kemudian dikosongkan dengan alasan berbahagia, dengan alasan bergembira, tapi hanya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Dia kemudian mengatakan, ini bukan tanda orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Ketika orang mendapatkan keberkahan Ramadan, bukan seperti ini cara menyikapinya. Kita lihat para sahabat, kita lihat orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman, Ali,
Az-Zubair, Talhah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan Abu Ubaidah al-Jarrah, semuanya dinyatakan oleh Rasulullah terjamin akan masuk surga. Tapi ketika mendengar berita seperti itu, mereka tidak justru berleha-leha, tapi mereka bekerja keras mensyukuri berita atau kabar gembira itu dengan semakin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran jika Rasulullah SAW yang dikatakan oleh sahabat telah diampuni dosanya di masa yang lampau maupun yang akan datang. Artinya sudah dijamin bahwa beliau akan datang ke akhirat tanpa sedikit pun tuntutan dosa. Beliau justru merupakan orang yang paling rajin beribadah di antara umat ini. Ketika ditanya oleh sahabat, beliau hanya mengatakan, afala akunu abdan syakur. Ketika aku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersih dari segala macam dosa, tidakkah aku kemudian menjadi hamba yang bersyukur dan berterima kasih? Jadi justru ciri orang yang akan berbahagia, yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta bekerja keras untuk senantiasa tekun di dalam menjalankan hidayah itu, bukan justru menyepelekan apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah penting, hidayah itu kemudian dia nikmati, dia rasakan betul-betul sebagai anugerah. Mirip seperti halnya misalnya secara kepentingan duniawi, kita menyukai satu menu makanan, kita menyukai satu menu minuman, atau kita menyukai aneka macam kenikmatan duniawi lainnya yang halal. Ketika mengetahui pasti bahwa itu adalah kenikmatan yang menyenangkan, bahwa orang yang mendapatkannya adalah orang yang beruntung, tidak justru di esok harinya dia kemudian menjauhi kenikmatan itu, tapi ingin terus-menerus menikmatinya dan bertambah. Demikian pula lah orang yang dikatakan mendapatkan kenikmatan di bulan suci Ramadan, berupa kesempatan untuk meraih kebaikan, berupa kesempatan mendapatkan anugerah berupa pahala dan aneka macam kebaikan lahir dan batin selama dia menjalani bulan suci Ramadan. Dia sama sekali tidak justru akan menjauhi itu, tapi ingin meneruskannya, bahkan meningkatkannya di bulan-bulan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lillahil hamdu ala ma hadana, lillahil hamdu ala ma aulana, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Para jamaah hadirat Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang disebutkan dalam ayat tadi adalah wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang rajin bersyukur. Bersyukur seperti dijelaskan oleh para ulama mencakup setidaknya dua hal. Pertama adalah rajin-rajin memuji pihak yang telah memberikan kenikmatan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah rajin-rajin menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh sang pemberi kenikmatan. Jadi wujud bersyukur yang hakiki ketika kita diberikan kenikmatan badan dan kesehatan, ketika kita diberi kenikmatan harta benda, ketika kita diberikan aneka macam rizki, mulai dari sandang pangan, tempat tinggal, kendaraan, pasangan, keturunan, maupun apa saja karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, adalah menggunakan, memanfaatkannya atau berinteraksi dengan itu semua dalam rangka ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sebaliknya. Karena memang sungguh tidak sesuai dengan rasa syukur atau ucapan terima kasih ketika nikmat yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat yang kita dapatkan itu justru kita gunakan untuk mendurhakai sang pemberi nikmat. Maka wujud syukur yang hakiki selain tadi banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, bahkan ketika kita dalam kondisi yang sulit, bahkan ketika kita dalam kondisi yang berat, ketika kita mengevaluasi diri, lalu seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang sudah berupaya lalu menemukan sesuatu yang menyenangkan, maka hendaklah dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, sama sekali tidak ada yang layak untuk dicela selain dirinya sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah.
Tapi tingkatan yang lebih tinggi adalah manakala seseorang menemukan kesulitan, dia mampu bukan hanya bersabar, tapi dapat meridhoi itu semua karena menyadari bahwa ini semua adalah ujian, dan dengan teguran itu dia mendapatkan hidayah untuk mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua poin kesyukuran ini, yaitu bersyukur dengan cara banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk kita lakukan sering-sering, baik selama Idul Fitri maupun di hari-hari berikutnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mendayagunakan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prioritas yang juga diajarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa hidayah yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa kesehatan yang ada dalam nyawa dan raga kita. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia berupa aneka macam kenikmatan yang itu ada di dalam harta benda kita. Orang yang cerdas adalah yang bisa memposisikan aneka macam kenikmatan ini sesuai skala prioritas. Dia tidak mengorbankan yang lebih penting untuk yang lebih rendah, tapi sebaliknya. Ketika seseorang punya harta benda, kemudian seseorang punya kesehatan raga, maka dia secara normalnya mau untuk mengorbankan harta bendanya demi kepentingan raga. Tapi yang lebih penting dari itu, dia mau mengorbankan harta bendanya dan mau mengorbankan kesehatannya maupun bahkan nyawanya untuk membela jiwa dan agama yang dikandung di dalam hatinya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam proses berdagang secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya di akhirat tidak lain bukan semua itu akan dihitung. Dia tahu pasti bahwa alam dunia ini akan berakhir, bahwa hanya dalam hitungan belasan tahun lagi, bahwa hanya dalam hitungan mungkin tidak sampai 1 tahun lagi dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan maut itu akan datang. Oleh karena itu, orang yang bisa betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengatur skala prioritas adalah yang mengorbankan apa yang lebih rendah untuk meraih yang lebih tinggi. Kemudian memperbaiki 3 hubungan. Hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menghubungan internalnya dengan diri sendiri, lalu kemudian hubungan horizontalnya dengan sesama makhluk, khususnya dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan ketakwaan. Hubungan dengan diri sendiri adalah hubungan perbaikan, dan hubungan dengan sesama makhluk adalah hubungan kebaikan. Hubungan ketakwaan berarti berupaya keras menjalankan apa yang memang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, bukan karena terpaksa, tapi karena betul-betul sebesar mungkin berasal dari keridhaan dan kepuasan hati. Lalu hubungan internal dengan diri sendiri adalah hubungan perbaikan, seperti kata Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Darda dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini proses kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, lalu ikutilah keburukan yang sudah terlanjur itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini cara kita memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri agar tidak mentolimi diri sendiri. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik. Ini merupakan hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di bulan Id ini punya banyak kesempatan untuk kemudian kita lakukan secara baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul dapat mengagungkannya, orang-orang yang dapat betul-betul menetapi hidayah yang telah diberikan kepada kita, dan orang-orang yang betul-betul rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aneka macam kebaikan sesuai dengan skala prioritas, serta memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan internal kita dengan diri kita sendiri yang selama bulan Ramadan banyak sekali pelajarannya, dan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Dalam hal ini tentu kita tidak lupa untuk banyak-banyak memanjatkan doa dan memberikan bantuan sebisa mungkin kepada saudara-saudara kita yang di Indonesia yang mungkin mengalami kondisi yang berat, termasuk juga saudara-saudara kita Gaza, di Palestina dan di luar negeri yang kondisinya jauh lebih berat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal.
wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allah bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamta أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ودينك ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. جنبنا اللهم من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال والأحوال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Pondok Pesantren Mas Muambang mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di lapangan ini pada pagi hari ini, nantinya akan mengumpulkan kita juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.